Halo Londoners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online. Bersama saya Nurul yang akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Londoners, jurnalis merupakan suatu profesi di mana seseorang dapat mengumpulkan dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media. Contohnya seperti koran, radio, televisi, dan internet. Akan tetapi, di era digital ini, masyarakat sudah mampu menyebarkan informasi melalui platform media yang mereka punya. Selama ini, bumi telah memberikan sumber kehidupan yang amat berarti bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai bentuk cinta terhadap bumi, kita dapat melakukan beberapa aksi nyata sederhana yang bisa dimulai dari diri sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik, dan menghemat energi. Yuk sama-sama kita jaga, cintai, dan rawat bumi kita. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan jurnalis di era digital saat ini? Apakah peran wartawan masih dibutuhkan? Sudah ada rekan kami Salma di segmen Room Talk yang akan membahasnya lebih lanjut bersama narasumber kami. Silahkan Salma. Baik, terima kasih Nurul. Halo Learners, senang sekali dapat menjumpai Anda di Room Talk bersama saya Salma. Di sini telah bergabung Miss Natanyari Rismichiko Tambunan, selaku dosen Digital Data Analytic di LSPR yang juga sudah menjadi jurnalis di beberapa portal berita yang cukup terkenal. Halo Miss Michiko. Halo, Salma, apa kabar? Baik Miss apa kabarnya? Baik ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau Miss Michiko sudah berpengalaman menjadi jurnalis di beberapa portal berita yang cukup terkenal. Kalau boleh tahu nih Miss, boleh gak share sedikit bagaimana perjalanan Miss hingga bisa menjadi seorang jurnalis? Oke. Kalau sebenarnya aku belum tua-tua banget nih kebetulan ya. Oke. Jadi belum panjang-panjang banget. Cuman memang dulu aku juga kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Sebenarnya dulu kepakarannya itu komunikasi gender. Gitu. Jadi aku cukup aware sama isu-isu gender dan politik. And then ketika lulus itu sebenarnya tadinya passionnya news anchor ya. Oh, passionnya gitu. news anchor. Betul. Jadi aku pengen banget jadi news anchor. Cuman makin sini makin melenceng. Iya. Tapi sebenarnya step awalnya benar gitu. Jadi aku memang langsung jadi jurnalis di salah satu portal media online. Dan media online ini adalah media online pertama di Indonesia. Dia berdiri tahun 99. Dan memang dulu goals aku adalah gimana caranya aku bisa masuk ke situ. Gitu. Ternyata diterima sih, one shot. Jadi aku fresh graduate itu langsung jadi jurnalis. Dan itu berat ya. Berat karena kita kira kehidupan jurnalis itu ya kita tahu segala-galanya dan segala macam. Ternyata cukup berat. Aku boleh sebut nama medianya atau kita sebut saja si media A aja? Media aja gitu ya? Okay. So pertama plotting itu aku keliling Jakarta dulu. Selama hampir 4 bulan ya. Jadi dari liputan soal kuburan Belanda ya. Kecelakaan kereta api. Dan aku harus dapat kepingan-kepingan tubuhnya. Gimana caranya. Beragam dan banget aku dilempar ke DPR tiba-tiba hanya bermodalkan link gimana caranya ketemu bapak ini harus bisa jawab. Kalau lo nggak bisa jawab berarti lo gue lempar. Gitu. Ya jadi ketika kita mengalami fail dalam satu hari ini liputan itu akan dilempar dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, Rusun dan itu berlangsung 4 bulan. Dan 3 bulan pertama langsung tipes DBD. Capek ya Miss ya. Nggak pernah ya. Iya. Tapi aku nggak nyerah di situ. Jadi banyak yang masuk di angkatan aku di awal 2016 itu banyak yang resign. Seminggu, 2 minggu yang cewek-cewek gitu ya, karena ngerasa terlalu berat jadi tumbang satu-satu ya Miss ya. Tumbang. Jadi dari yang kita masuk ber-20 tinggal ber-3 termasuk aku cewek sendiri. Wow. Gitu. Jadi mereka menanti-nanti kapan nih yang si Michiko ini resign. Tapi aku mikir kayak enggak deh, kayaknya lagi aja. Pantang menyerah dong ya Miss ya. Iya. Memang yang bikin sebenarnya berat itu enggak cuma masalah fisik, tapi memang tekanan ya. Gitu, karena kita media online. Pasti sih. Jadi yang mungkin harus teman-teman aware juga, mahasiswa aware itu beda antara kita reporter di televisi sama jurnalis media online atau media cetak. Pressure-nya beda gitu. Kalau bisa aku bilang media online, kenapa? Karena harus per detik, per menit. Beda sama cetak ya. Kita akan masih punya 18 jam, 15 jam untuk produce beritanya. Tapi kalau media online itu nggak bisa. Harus selalu up to date ya Mas ya. Iya, dan kita nggak boleh lemot gitu. Ketika kita lemot, orang udah keduluan nih. Iya, reporter lain, jurnalis lain betul. Akhirnya setelah 6 bulan aku di Kejaksaan Agung di plotting.
main isu-isu berat hukum ya, hukum-hukum gitu. Politik, Betul. ya. Terus di situ aku mulai belajar tuh di Kejaksaan Agung, sama nggak nyerah juga, kayak oke lah tiap hari kena omel gitu. Ngerti nggak ini? Haritanu kenapa nih dipanggil? Masa lo nggak tahu gitu kan? Baca jadinya. Jadi kita ke pressure untuk belajar baca, Cari kena tahu omel terus, sih. iya. Sama di nanti kapan resign. Masih ditungguin. Iya, enggak, masih. Jalan 8 bulan, dia lihat oke, lempar ke DPR. Wow. Nah, lempar ke DPR. Jadi aku di Kejaksaan 2-3 bulan, padahal udah kenal senior di sana, udah dikasih tahu isunya. Ketika press release, kalau media online tuh langsung, nggak kayak kita media cetak. Gitu. Gitu, Kita harus cari jurnalnya dulu. Gitu. Oh. Jadi itu bedanya pressure ya media cetak. Kita masih punya waktu beberapa jam. Ketika aku udah menguasai Kejaksaan Agung, isunya lempar DPR. Jadi lempar-lempar Nah, ya itu Miss baru ya? beneran aku nangis setiap hari. Cukup berat ya. Jadi kalau teman-teman ada yang cita-cita jadi jurnalis dan masuk ke DPR, menurut aku itu pressure paling berat dibandingin KPK, dibandingin di kementerian. Begitu, dibandingin kita jadi yang DPR liputan. itu Iya. paling ini ya, Menurutku Miss? ya, isunya tuh sangat banyak, orangnya ribuan. Kita harus hafal per fraksi, mana Demokrat, mana PDI dan segala macam, dan itu Iya. berat. Dan itu gedung Nusantara ya, kalau teman-teman lihat di TV itu cuma gedungnya hijau ya. Aslinya tuh luas banget. Jadi kalau kita Besar nggak tahu banget ya, ya, jadi kalau Mas. kita nggak tahu jalan pintasnya udah tersesat. Terus sidang paripurna ya, kalau kita di TV ada yang tidur dan segala macam. Itu complicated, itu bisa 4 jam. Kita nggak boleh ngantuk, kita nggak boleh tidur, kita suntik terus tuh. Itu kalau media online. Jadi cukup pressure. Di situ memang aku nggak kuat dalam arti kayaknya terlalu berat isunya. Aku kayaknya masih terlalu baru, 8-9 bulan udah ke situ. Akhirnya aku diskusi sama koordinator liputan ya, kalau teman-teman tahu Korlip, kalau di media online. Di situ aku udah mulai mengajukan, kayaknya di sini gue mundur. Udah mulai nyerah nih ya, Ternyata Miss? enggak, dikasih opsi gitu. Gimana, apakah mau kita plotting lain, cobain lain, gue coba dialog ke KPK gitu. Nah kalau di KPK seru ya teman-teman gitu. Orang-orangnya kalau menurutku smart, dan KPK nggak tiap hari ada yang ditangkep gitu. Jadi gitu, Miss. banyakan nganggurnya. Banyakan gitu ya, nganggurnya. ternyata, Terus Miss. kita bisa ngobrol sama penyidik, terus komisionernya juga lumayan oke. Jadi ya nggak berat. Seru ya dibandingkan DPR tadi ya, Miss ya? Karena nggak tiap hari ada yang pakai rompi kuning ya, kalau teman-teman aware gitu. Nggak tiap hari ada OTT gitu ya, paling berapa bulan sekali, sisanya yang ngobrol-ngobrol aja di press room. Gitu, Miss. Nah mungkin karena dilihatnya terlalu santai, akhirnya disitulah titik baliknya aku di plotting. Sampai aku resign itu aku di Balai Kota ikut Ahok Jarot. Nah itulah baru bener-bener aku rasa passion, terus juga semua ilmu selama 4 tahun kuliah tuh pressure keluar di semua di situ ya, ya, dari Miss. kita public speaking, kita harus bisa deket sama Ahoknya, sama Betul. Jarot, sama semua SKPD. Terus isu Jakarta ya, banjir. Kita nggak boleh oneng nih, kita harus tahu dulu banjir Jakarta berapa lama. Yang paling fatal misalnya rusun mana, Cilincing segala macam. Jadi dicari tahu semuanya ya, Betul. Miss ya? Nah itu paling seru. Terus di situ kalau teman-teman tahu di Balai Kota ya, di Balai Kota DKI, kalau sekarang kan PLT tuh, Pak Heru, itu bisa ada 200 wartawan di situ. Mau TV, mau segala macam. Jadi kita deket, kita kayak keluarga gitu. Aku punya teman dari TV One juga, punya teman dari Metro juga, sama teman-teman media online juga deket. Jadi kita suka lempar-lempar. Isu apa? Gue kayaknya isu ini, aduh kantor gue yang isu ini gitu. Tapi Jadi, seru ya, Miss, jadinya seru, kayak gitu ya? Seru, makanya aku bilang aku baru merasakan nikmatnya jadi jurnalis ketika ditaruh di Balai Kota. Iya. Betul. Terus ketemu Pak Ahok gitu ya, kayak orang yang cuma lihat di TV, gue Akhirnya foto ketemu. bareng nih. Akhirnya ketemu secara langsung nih ya, Miss ya? Benar. Dan sisi positifnya itu kan kalau dari segi kerjaannya, ketika kalian ditempatkan di kantor yang bagus, kita sebut saja kantor ya, perusahaan media yang bagus, ketika kalian kerjanya bagus, kalian akan di reward. Jadi aku sebulan sekali tuh dinas keluar kota bersama menteri-menteri. Wow, keren gitu. banget, Miss. Iya, jadi dari Pak Jonan, Pak Budi Karya, Pak Anies waktu itu masih Mendikbud, terus Ketua MPR, Ketua DPR, kita terbang. Wow. Ya, jadi kita ikut agendanya Dinas ya, dia, Miss, ya? ya 3-4 hari. Jadi aku udah sempat keliling Indonesia kecuali Papua. Oh, berarti Miss sudah hampir dari Sabang Iya. sampai tapi nggak nyampe Merauke. Nggak nyampe Merauke ya sampai gitu. timur doang. Sampai Trans Sulawesi. Kenapa? Karena memang kalau Papua itu banyak resiko, jadi biasanya plottingnya cowok. Gitu ya, Gitu, Miss. wartawan-wartawan yang senior juga biasanya itu untuk Papua. Karena cukup beresiko. Terus kita harus berpakaian benar-benar kayak rakyat pada umumnya kalau gitu, ke Papua. Miss. Kalau yang lain kita mungkin bisa blazer segala macam, tapi kalau ke Papua tuh benar harus kayak rakyat.
Kalau nggak kita bisa hilang. Oh gitu Miss, oh agak risky ya jadinya ya, pantas yang terjun pun yang udah senior, betul. Yang laki-laki juga Bener, ya Miss, bener. oh gitu. Jadi jangan bingung kalau kalian lihat ada beberapa teman kalian, kakak kelas kalian kerja di salah satu media, and then udah terbang-terbang ikut menteri, jangan bingung. Itu salah satu benefit luar biasa ketika kalian jadi jurnalis. Oh wow. Ya, apalagi kalau medianya kredibel. Iya, benefitnya berarti cukup sangat-sangat pengalaman tuh oke banget ya Miss ya. Bener. Jadi kita lihat langsung. Bener, langsung terjun ke lapangan ya Miss ya. Bener. Nggak kayak Okay. di Jakarta lah. Pokoknya kalau kita ikut terbang, kita lihat dia bekerja, kita lihat cara dia ngomelin, misalnya kita lihat pembangunannya. Misalnya IKN, kita lihat langsung nih penajam pasir tuh gimana misalnya. Dan kita kerjasama sama wartawan yang lain, saling bahu-membahu. Oh gitu, saya bantu Miss. ambil foto nih Mbak gitu. Oke. Terus kayaknya kantor kamu lagi manggil isunya ini, nanti tanyain aja ke Bapak misalnya gitu. Jadi serunya di situ tuh. Justru Mereka terbang-terbang. pengalaman asiknya tuh di situ ya Miss ya, Betul, menjadi betul. seorang jurnalis Betul, ya. betul. Kalau tadi kan Miss Michiko udah menjelaskan gimana perjalanan Miss awalnya yang tadinya mahasiswa komunikasi, terus langsung masuk di salah satu media ya Miss ya, terus juga jadi jurnalis yang dilempar sana sini ya Miss ya, cukup panjang perjalanannya. Nah lantas apakah jurnalisme masih penting Miss di era digital saat ini? Apakah publik masih membutuhkan wartawan Miss? Jelas sekali. Anggap aja kita tahun depan menghadapi pandemi lain ya. Penyakit jangan amuba. bilang. Tuh kemarin ada tugas mahasiswa aku ya, penyakit amuba bisa jadi pandemi. Aduh. Kita nggak tahu. Lah yang menjadi penyambung lidah pemerintah siapa? Iya Pasti sih. jurnalis. Karena kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma pegang handphone, kita pegang gadget dan TV. Berarti fungsi siapa yang kerja? Hanya jurnalis. Jurnalis Gitu. ya Dan Miss ya. pemerintah pun, kalau teman-teman kenapa tadi aku bilang ada plotting? Karena pemerintah butuh di sarangnya mereka, di kantor mereka harus ada press room. Jadi disitulah fungsinya kita di plotting. Kalau teman-teman tangkap ya, tadi aku bilang di KPK ada press room, di DPR ada press room. Karena pemerintah butuh jurnalis untuk nyambung langsung. Kita press conference udah jadi tuh, udah ready wartawan. That's the point kenapa kinerja jurnalis itu penting banget. Banyak yang bilang nggak perlu lagi jurnalis, udah ada lambe turah. Kita ada TikTok. Loh jangan salah, justru makanya aku bilang tadi fungsinya jurnalis ini untuk menjadi penyambung mana yang benar. Harusnya. Gitu, that's why makanya kita harus pintar-pintar juga cari media, mana media yang kredibel, mana yang enggak. Dan aku sering banget menekankan ke mahasiswa aku di kelas ya, sertain sumber dan yang kredibel. Kita udah bisa bedain, apalagi kita mahasiswa, kita bisa tahu lah mana yang memang ketika kita buka kosong, next, kosong, next. Kita bisa tahu mana yang kita buka benar-benar langsung informasi. Iya. Kalau perlu dia pakai nama penulis jurnalnya, kalau perlu dia pakai source lagi di dalamnya, BBC, Reuters, Verska. Nah udah jelas itu pasti kredibel. Nah itu penting, makanya menurut aku semakin kesini harusnya fungsi dan peran jurnalis itu semakin penting. Karena semakin banyak hoax, semakin banyak yang melintir, dan kita semakin smart. Betul Miss. That's why yang jadi jurnalis harus lebih smart lagi. Karena kita nih nanti info-info dari jurnalis nih ya Miss ya. Bener, jangan sampai tadi aku bilang kita bukan yang menjadi pelopor tapi jadi kompor, kita ngompor-ngomporin, jangan sampai. Karena pemerintah pun bergantung sama jurnalis untuk menginformasikan hal-hal yang takut nih masyarakatnya salah nangkep. Kan berarti kan peran jurnalis atau wartawan pun masih sangat penting ya Miss ya. Kedepannya pun akan masih terpakai terus nih ya Miss ya. Cuma kan tadi Miss juga sempat bilang kalau ada beberapa orang yang nggak percaya lah atau yang kayak ngambil sisi buruknya aja ya Miss ya. Nah kalau Miss sendiri kan tadi pasti udah terjun ke dunia pers juga ya Miss ya. Nah apa sih kontribusi pers di negara ini, dan kalau boleh sharing sedikit nih Miss, selama Miss Michiko di dunia pers itu apa aja kontribusi kecil ataupun besar Miss Michiko selama di dunia pers sebagai jurnalis? Oke. Kalau kontribusi pers secara general banyak ya? Iya. Banyaklah kasus-kasus. Sebut saja kasus Ferdy Sambo. Itu adalah salah satu kinerja pers. Bener loh. Jadi apa yang disebarkan sama pers itu diambil sama JPU. Kalau teman-teman mau tahu realitanya, nggak cuma kasus Ferdy Sambo ya, banyak, ada kasus Munir juga sebenarnya. Terus kasus OTT gitu ya. Beberapa kasus OTT, nggak perlu aku sebut juga OTT-nya. Itu beberapa adalah tiupan dari media. Salah satunya adalah media yang masih berjalan di investigasi. Mungkin kalau teman-teman yang belajar sama aku kemarin paham, ada satu media yang sering aku sebut di kelas yang memang kinerjanya dari berpuluh-puluh tahun lalu sampai sekarang masih investigasi. Nah, jadi menurut aku sangat banyak ya, bahkan menyelesaikan kasus-kasus yang menurut aku fatal gitu ya. Itu salah satunya banyak juga dari pers. Nah, kalau dari aku sendiri, apa ya, yang paling aku berkesan mungkin beberapa kali aku ikut agenda
banjir di Jakarta Utara dan Jakarta Timur gitu. Jadi aku ingat banget ya saat itu Ahok dan Jarot itu udah nggak ngurusin, tapi aku masih disuruh banjir-banjiran tuh. Jadi udah kayak gembel lah ya. Basah-basahan juga dong ya, bener, tapi aku goreng dalam artian aku tulis terus karena itu disuruh kantor. Even aku nggak ngerti kenapa ya. Yang lain tuh udah ngurusin isu macet, isu simpang susun, gue masih disuruh di banjir nih. Kali ini lagi. Ternyata setelah itu bener-bener aku ingat banget Ahok itu manggil aku, karena waktu itu aku mewakili salah satu media dan nanya, kenapa kamu jelek-jelekin nama saya? Aku langsung, mohon izin Pak, saya nggak jelek-jelekin, tapi saya memang disuruh liputan ke situ gitu. Tapi karena saya jelasin, iya Pak, jadi mohon izin, karena kayaknya masalah banjirnya belum kelar-kelar Pak, itu kalinya belum dikeruk gitu. Dia akhirnya tinjau sendiri dengan stafnya. Jadi aku tahu dari stafnya, kemarin Bapak sebelum pulang kerja mampir loh ke sana ngecek bener nggak belum dikeruk, itu gara-gara berita kamu. Berarti dampaknya besar ya, dampaknya Miss, besar, ya? dan akhirnya besar abis itu dia nurunin. Itulah kalau kalian tahu sejarahnya ada pasukan biru, pasukan oranye, pasukan pelangi. Karena itu kinerja pers kita langsung terus cari terus. Aku ingat banget itu satu banjir, terus kedua rusun. Jadi aku disuruh ke Cilincing. Wah gila nih rusun kayaknya penuh dengan kuntilanak ya, aku gak ngerti. Dan aku gak boleh pulang, even aku gak ngerti harus gimana. Jadi aku dari situ bayangin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore liputan rusun aja, sampai aku tanya gitu. Aku tanya ke setiap lantai, keluhannya apa di rusun ini? Kita gak punya air, kita gak diperhatiin sama pemerintah Jakarta segala macam. Karena itu viral saat itu ya, 2016 aku lupa, viral banget. Jadi dia langsung top populer tuh di media online yang tempat aku kerja waktu itu, top. Akhirnya ternyata itu masuklah ke Stafsus, lapor lah waktu itu ke Pak Ahok Jarot, Pak ini Pak ada rusun dari Jakarta Utara viral Pak, ini masyarakat yang ngomong gini-gini Pak, nggak ada listrik, nggak ada air. Laporan ya Miss ya. Dan akhirnya kita rame-rame dari kantor, dan aku langsung diceng-cengin waktu itu kayak, ini gara-gara berita lo gitu. Kita jadi rame-rame ke sana, karena kan kalau satu wartawan itu kita disiapin mobil ya, jadi kita liputan bareng sama Bapak waktu itu. Kita berangkat bareng-bareng dan aku dicengin, ini berita lo nih, kemarin gue diomelin editor gue, iya nih. Si media ini bikin ini, kenapa kamu nggak bikin? Gitu. Jadinya dampaknya besar banget ya. Benar-benar, apalagi kalau itu dibaca masyarakat, itu pasti akan kemana-mana tangannya share. Pasti Miss, ya, pasti apalagi di era digital saat ini ya Miss. Apalagi zaman sekarang, zaman itu gitu. Jadi kalau menurutku, ya bersyukur sih, cukup banyak ya zaman itu kontribusinya. Meskipun nggak sampai kerja 10 tahun, tapi cukup banyak juga sih. Pengalamannya itu sih Miss yang tidak, banyak banget tidak tergantikan lah pokoknya ya. Betul. Bahkan sampai dampak besar ke para menteri, bahkan Pak Ahok loh, yang tadinya masih gubernur Jakarta. Masih gubernur kan ya. Langsung turun karena berita Miss Michiko yang ini ya. Ya even aku nggak paham kenapa harus liputan banjir setiap hari. Yang udah cukup, tapi ternyata dampaknya gitu ya Miss ya. Baik, terima kasih untuk Miss Michiko yang sudah memberikan pengalamannya mengenai dunia jurnalistik, Miss. Kalau tadi Miss Michiko udah sharing tentang pengalamannya yang awalnya masih mahasiswa komunikasi dan langsung kerja ya Miss ya. Langsung kerja jadi jurnalis, yang ternyata jurnalis itu dunianya sungguh luas ya Miss. Mulai dari investigasi berita, cari berita, dan juga bahkan kayak forensik ya Miss ya. Cari tahu harus berani darah, harus cari daging-dagingan. Tapi dibalik itu semua ya Miss, itu sungguh berdampak ke masyarakat Indonesia dan juga para menteri-menteri di negara ini ya Miss ya. Baik, kalau begitu demikian informasi mengenai dunia jurnalistik. Saya Salma, kembali ke Nurul Syabina. Baik, terima kasih Salma dan Miss Michiko yang sudah memberikan informasi seputar jurnalistik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di LSPR News Online. Saya Nurul, mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa.